Lengan kanan Millennium Snow dipegang rata di samping tubuh. Pedang malaikat menjaga garis lurus dengan lengan. Cahaya emas merah yang mencolok dilepaskan dari setiap bagian dari pakaian dari zamannya. Tangan kanan memegang pedang malaikat dan mengering ke bawah. Berpusat di bahu kanan, cepat menggambar busur besar. Setelah pedang suci malaikat itu, serangkaian bayangan muncul. Ketika titik awal dan titik akhir dari busur bergabung, aura merah emas muncul di sekitar tubuh salju Millennium. Dalam aura ini, cahaya merah keemasan bergegas dalam sekejap, seperti matahari turun dari langit, muncul di belakang salju Millennium. Surga, buat, kerah, domain. Millennium salju akan mengangkat pedang suci malaikat di atas kepala. Dia tidak akan memberi tang 3 napas. Bidang malaikat yang didedikasikan untuk malaikat-malaikat akhirnya dirilis. Langit, dalam sekejap, benar-benar berubah menjadi emas, tetapi cakra merah emas di balik salju Millennium masih begitu jelas, bahkan matahari yang sebenarnya telah diblokir pada saat ini, antara langit dan bumi, seolah-olah semua dipenuhi dengan cahaya keemasan ini, dan bahkan laut yang jauh pun tercermin dalam emas. Perasaan untuk Tang San seperti kembali ke tempat yang memberinya kekuatan warisan. Tiba-tiba, pemandangan di langit telah berubah. Di bawah cahaya keemasan suci, tubuh salju Millennium berubah secara instan, 1, 2, 4, dan dalam sekejap mata, serpihan ribuan salju yang tak terhitung muncul di udara. Dan setiap Millennium salju terangkat tinggi oleh pedang suci malaikat, dan seikat cakram emas merah bersinar di belakang bumi, dan semua ribuan salju yang muncul, arah cakram di belakang mereka adalah Tang San. Tang San hanya merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi 1.000.000 pound, dan kekuatan setingkat dewa tertekan dan terengah-engah. Hari, malaikat, Wanyang Lingtian. Salju Millennium yang tak terhitung jumlahnya itu berteriak pada saat yang sama. Suara udara di udara berguling, dan tanah di sekitar tubuh Tang San pecah dalam gelombang ini. Dalam lingkup matahari merah, seluruh tanah perlahan tenggelam. Menatap langit, Tang San memejamkan matanya. Di tangannya, trisula Dewa Laut perlahan menunjuk ke langit. Wajahnya tampak sedikit bermartabat. Gelombang awan pada Dewi Dewa Laut tampak hidup, terutama di belakang sayap laut. Dengan sedikit mengipasi, lapisan halo biru-biru muncul dari tubuh Tang San, menghadap ke langit yang telah menjadi emas dan emas merah. Bahkan lautan dalam kisaran ini tampaknya telah sepenuhnya tertekan oleh medan malaikat di udara. Apa yang bisa dia lakukan? Millennium Snow sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk memulihkan kekuatannya. Tidak ada celah dalam serangan itu. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa setiap serangan yang dia luncurkan lebih diperkuat dari yang sebelumnya. The Trident of Poseidon perlahan-lahan terangkat, dan cahaya biru bergelombang perlahan mengembun di sekitar Trident of the Sea God. Batu permata berbentuk berlian dari pusat helm 3 kepala 3 dewa dinasti Tang tiba-tiba menyala, berpusat pada tubuhnya, biru air riak-riak langsung mengembang, dan langit berwarna keemasan. Tetapi pada saat ini, bumi benar-benar berubah menjadi biru, dan air yang juga berwarna keemasan dalam cahaya keemasan juga mengembalikan warna aslinya. Laut, dewa, kerah, domain. Kabut biru muda naik pelan dari biru tak berujung, dan laut yang kasar tiba-tiba menjadi sangat tenang. Hantu Dewa Laut besar perlahan-lahan muncul dari belakang Tang San, dan 10 cincin jiwa di tubuhnya semua meledak menjadi kecemerlangan mempesona. Pada saat ini, tubuh Tang San tiba-tiba menjadi ilusi, tetapi pikirannya menjadi sangat kuat. Qian Qiansui telah mengunci tubuhnya dengan bantuan dewa malaikatnya, Wanyang Lingtian. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ditemukan bahwa tubuh Tang San menjadi tidak menentu. Dia berdiri di sana dengan jelas, tetapi dia penuh dengan perasaan yang tidak nyata. Bagaimanapun, Wanyang Lingtian memiliki jangkauan, tetapi warna biru yang dikeluarkan oleh Tang San telah menyulut seluruh lautan. Energi air biru naik dari laut, dan energi unsur air paling murni di laut naik, sama seperti laut lainnya dilepas dari laut asli. Di dinasti Tang, di balik salju berusia ribuan tahun, pikiran Tuhan yang lebih solid, berubah menjadi ombak dan ombak tanpa akhir, dan tersapu dari arah laut. Bibo, Poseidon, biru tak berujung. Suara rendah keluar dari mulut Tang, suaranya sepertinya tidak memiliki kekuatan serangan, tetapi pada saat ini, suaranya yang tenang telah menjadi sumber kekuatan laut. Wanyang Lingtian meletus hampir bersamaan, matahari merah di balik setiap milenium salju berubah menjadi meteor emas merah besar yang jatuh dari langit dan menuju Tang San. Pada saat ini, gelombang biru yang terbentuk oleh seluruh laut juga melonjak. Ketika api bertemu air, matahari merah bertemu dengan gelombang biru, matahari benar-benar menghadap air Tain yang sebenarnya, dan dewa malaikat menghadap dewa laut. Sebaliknya,
Tingkat energi yang sama bertabrakan dalam sekejap, dan hasil akhirnya ditentukan oleh kekuatan absolut mereka. Pukulan ini, apakah itu Tangsan atau Qian Shuangshui, tidak ada peluang setengah akuisisi. Mereka hanya bisa mendorong sebanyak mungkin untuk saling bertabrakan. Emas merah dan biru, deru hiruk-pikuk bahkan membuat seluruh benua Douro bergetar. Kota terdekat ke tempat ini adalah sekitar 300 mil. Semua penduduk jelas melihat pemandangan yang mempesona di kejauhan. Bumi berguncang, seolah-olah dunia akan dihancurkan, dan penduduk sipil di kota ini dalam keadaan panik yang ekstrim. Bagaimanapun, Qian gagal menguapkan semua gelombang biru, dan cahaya biru yang tak berujung meniup meteor emas merah yang tak terhitung jumlahnya dengan tenang. Ribuan salju dengan tampilan luar biasa, penuh guncangan disapu ke langit oleh cahaya biru. Dia merasakan, tapi kehangatan tanpa henti. Dalam gelombang biru-biru hangat dan lembut ini merangkul, lelah dan lelah perasaan itu terlahir, seolah-olah hanya tidur di dalamnya, adalah hal yang paling indah. Ribuan salju menggigit ujung lidah, dan cahaya merah keemasan tiba-tiba menyembur keluar dari kostum malaikat, menahan rasa lelah dan langsung naik ke langit. Setelah itu, amplop biru itu pecah dan berubah menjadi streamer. Ke langit. Kekuatan ilahi dan pikirannya jatuh tajam di langit biru sebelumnya, dan itu berkurang tanpa perasaan, sampai dia menyingkirkannya. Langit masih emas, itu adalah ladang malaikat emas, bumi masih biru, itu adalah ladang dewa laut biru. Dua kekuatan besar tingkat dewa, tidak ada yang bisa menghancurkan bidang yang lain dengan bidang mereka sendiri, dan hanya bisa menggunakannya sebagai peningkatan keterampilan magis mereka. Dalam kasus ditekan ke kerugian absolut, Tang Sanli membalikkan ombak, tidak hanya mengalahkan serangan salju misterius, tetapi juga diam-diam menghilangkan beberapa kekuatan malaikatnya, meskipun itu tidak menyebabkan kerusakan, tetapi tidak diragukan lagi, kali ini tabrakan, Tang San menduduki posisi atas yang komprehensif. Mengapa ini terjadi? Millennial Snow tidak melancarkan serangan lagi, membiarkan keenam sayap malaikat di belakangnya bergantung pada cahaya medan malaikat di langit untuk dengan cepat mengembalikan kekuatan mereka. Dia tidak mengerti bahwa kedua belah pihak adalah tingkat Tuhan yang sama. Mengapa mereka tidak bisa bermain melawan Tang San karena kebenaran mereka sendiri di bawah keuntungan keseluruhan? Apakah karena dia bersandar di laut? Aneh, bukan? Tang San membuka matanya dan tersenyum dan memandang salju di udara. Dia tidak menyerang lagi. Jutaan salju memandangnya dengan dingin, menjilat bibirnya, dan para malaikat di tubuh itu berlari dengan liar, siap untuk melakukan tembakan berikutnya. Sebenarnya, kamu tidak perlu kaget, kekuatan yang aku dapat mobilisasi dapat melebihi kamu. Itu bukan karena aku memegang laut. Kita semua adalah dewa, sama seperti kamu dapat memobilisasi kekuatan matahari kapan saja dan dalam keadaan apapun. Demikian pula, saya juga dapat memobilisasi kekuatan laut kapan saja dan di mana saja. Alasan mengapa saya masih bisa unggul dalam kerugian, ini adalah kesenjangan kekuatan absolut antara Anda dan saya. Meskipun Anda dan saya adalah dewa, tetapi pikiran Anda lebih rendah dari saya. Kekuatan untuk memobilisasi dunia luar ditentukan oleh Tuhan. Tuhan Anda tidak sebaik saya. Kekuatan matahari yang Anda mobilisasi secara alami tidak sekuat kekuatan laut yang saya mobilisasi. Bagaimana itu bisa mengalahkan saya? Kamu omong kosong. Itu juga Tuhan. Mengapa Tuhanku tidak sebagus kamu? Salju milenial melotot padanya. Jika kamu ingin mempengaruhi kepercayaan diriku, kamu adalah delusi. Saat dia berbicara, Millennium menatap Tang San, menangkap setiap detail pidatonya dan mengamati apakah Tang San sekarang adalah akhir dari kekuasaan. Namun, dia kecewa, pikiran duanya bahkan tidak bisa mengunci tubuh Tang San, dan kekuatan Dewa Laut yang dilepaskan oleh Tang San tidak bergerak di tengah jalan, dan itu terbenam di bumi setangguh batu. Tang San tersenyum ringan. Kamu tidak bisa mengakuinya. Ya, kita semua adalah dewa, tetapi proses kita untuk menjadi dewa sangat berbeda. Saya berani mengatakan bahwa dalam proses ini, saya telah mengalami lebih banyak ujian daripada Anda. Sebenarnya kekuatan spiritual saya juga jauh lebih tinggi dari Anda. Ini juga dewa, keuntungan bawaan secara alami dapat tercermin. Begitu saya menjadi gelar Doro, kekuatan mental saya dapat bersaing dengan tingkat ke-99. Dibandingkan, belum lagi saat ini. Salju milenial, kamu bukan lawanku. Qian Qishui tidak berbicara lagi. Dia memaksa dirinya untuk tidak mendengarkan suara Tang San. Setiap kalimat dari Tang San tampaknya mengguncang kepercayaan dirinya. Pedang suci malaikat sekali lagi ditinggikan, dan cahaya keemasan turun dari langit, menyinari salju milenium, emas merah secara bertahap berubah menjadi emas murni,
dan fluktuasi energi di sekitar tubuh salju milenium juga memiliki perubahan kualitatif pada saat ini. Dewa malaikat memasang, lapisan cahaya emas cair mengalir. Ada teriakan panjang di mulut, memegang pedang suci malaikat itu, dan salju berusia 1000 tahun itu turun dan langsung menuju Tangsan. Tangsan tidak menunggu. Di belakang 8 sayap resah, ia telah muncul di udara, di depan Dewa Laut Trident, langsung menyapa salju milenium. Mayat kedua lelaki itu lewat di udara sampai mereka mengubah posisi mereka, dan ledakan suara yang keras bertiup dari udara. Tubuh Tangsan bergoyang di udara, dan dia menstabilkan tubuhnya di bawah pengaruh Poseidon Eight Wings. Salju milenial memiliki pedang dan tidak berhenti. Dia menggenggam gagang pedang malaikat dengan kedua tangan, dan seluruh orang selesai di udara. Pembantaian besar yang indah, pedang suci malaikat membawa serangkaian halo emas, dan langsung menuju Tangsan. Berbagai macam serangan keterampilan tidak dapat membantu Tang Tiga. Millennium Snow hanya bisa menyalahkannya di sini terlalu dekat dengan laut. Ia memutuskan untuk menyelesaikan pertempuran dengan cara yang erat. Tiba-tiba, Tangsan muncul cahaya biru kecil di tangannya, dan bunyi magnetnya berbunyi di salju. Dewi menangis. 4 kata yang sederhana, tetapi dalam sekejap, pedang malaikat salju milenial tiba-tiba menjadi tersebar, lingkaran emas musuh yang menyerang langsung ditarik, dan tubuhnya tiba-tiba berubah arah dalam rotasi cepat. Awalnya momentum berubah ke tanah dan tenggelam. Ada juga sedikit horor di wajah. Kesan bahwa air mata Guanyin meninggalkannya terlalu dalam. Ketika Tangsan hanya segel, dia menghancurkan hatinya dengan pukulan ini. Pada saat ini, aku mendengar kata-kata Guanyin dan air mata, dan aku bisa membayangkan rangsangannya. Meskipun dia mengenakan kostum malaikat, sekarang Tangsan telah mencapai Dewa Laut, dan kostum malaikat di tubuhnya sebenarnya tidak ada yang bisa membuatnya merasa aman. Melihat kepanikan salju berusia ribuan tahun, wajah Tangsan tidak bisa menahan senyum tipisnya. Cahaya biru yang dia keluarkan juga pecah di udara, dan trisula Dewa Laut di tangan berada dalam lingkaran biru air. Halo bergoyang di depan Anda, dan itu adalah awal dari badai yang tidak terduga. Tidak ada ancaman. Ketika tubuh milenium salju jatuh ke tanah, kebetulan saja cahaya biru itu pecah. Dia pertama-tama terpana dan langsung bereaksi dan berteriak, "Apakah kamu berbohong padaku?" Tangsan tersenyum sedikit. Para prajurit tidak tertipu. Apakah Anda begitu takut dengan air mata Guanyin saya? Jika demikian, bagaimana Anda bisa mengalahkan saya? Dia tidak mengejar. Tangsan memiliki gagasan tentang Tangsan. Ia tidak siap untuk pertempuran hari ini. Membunuh salju milenium. Seperti yang dia katakan, Qiansui Snow pernah memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Dia harus mengembalikan orang ini. Dari awal pertempuran ini, Tangsan pasif dalam sebagian besar waktu, bukan karena kekuatan milenium, tetapi situasi yang sengaja diciptakannya. Hari ini, dia tidak dapat membunuh ribuan salju, tetapi dia ingin mengetahui berbagai kemampuan dewa malaikat sebanyak mungkin. Ketika dia bertemu lagi di waktu berikutnya, dia tidak akan pernah memberikan kesempatan apapun untuk milenium. Meskipun Qiansui menemukan banyak kekurangan dalam pertempuran dalam refleksinya, situasi keseluruhan dan kebijaksanaannya masih kalah dengan Tangsan, dan seperti yang dikatakan Tangsan, meskipun keduanya memiliki level yang sama. Tuhan, tetapi Tuhan tidak lagi di atas level. Keputusasaan sangat mengerikan bagi orang kuat yang sedang bertempur, terutama pembangkit tenaga setingkat dewa. Menghadapi Tangsan, yang sedalam laut, dia merasa bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mengalahkannya. Tanpa menyerang lagi, salju milenium hanya menatap Tangsan dengan tenang, cahaya di matanya berkedip, dan pedang suci malaikat di tangannya sedikit bergoyang. Dia tahu bahwa bahkan jika dia bertarung lagi hari ini, dia tidak akan bisa memenangkannya. Bisakah dia memenangkannya? Tunggu sampai warisannya dari keterampilan Poseidon sudah akrab, bertarung lagi, saya takut bahwa saya akan menjadi lebih banyak peluang. Tangsan tampaknya telah melihat melalui hati milenium, tinggalkan dunia ini yang mengganggu. Apa yang salah dengan kehidupan yang tenang? Selama kamu menyerahkan kekaisaran Wuhun, aku tidak akan mengganggu kamu. Suatu hari, ketika kita berada di dalam Tuhan ketika dunia bertemu dan tidak ada lagi gangguan, kita bisa menjadi teman. Tiba-tiba, salju milenium tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tangsan terkejut menemukan bahwa jejak mata salju bermata 1000 sebelumnya menghilang, dan cahaya pedang malaikat itu melintas kembali ke tubuhnya. Melihat Tangsan, Qiansui Dao, "Tangsan, kamu benar-benar kuat, itu adalah pria yang aku sukai. Kamu juga bisa mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya pria dalam hidupku yang telah tergoda. Mulai sekarang, aku adalah saya tidak akan menghindari apapun,
Saya akan menghadapi segala sesuatu di antara kita meskipun saya tidak mau mengakuinya. Tapi dari pertempuran tadi, Tuhan saya benar-benar tidak sebagus Anda, aplikasi keterampilan Poseidon Anda tidak familiar. Saya tidak bisa membunuh Anda dalam situasi itu. Ketika Anda terbiasa dengan hal itu, saya khawatir itu bukan lawan Anda. Tapi, jangan lupa, kita semua adalah dewa, tingkat Tuhan yang sama. Kekuatan saya tidak sebaik Anda, tetapi itu tidak berarti aku tidak bisa menarikmu untuk mati bersamaku. Kakek sudah mati. Aku tidak punya orang yang dicintai lagi. Apa kekuatan kekaisaran Wuhun? Aku tidak perlu khawatir. Pertempuran hari ini ada di sini. Kau ingat, lain kali, kita akan bertemu lagi, kami akan bekerja sama Anda ke dunia lain. Bukankah kau bilang, di mana kita akan menjadi teman mengapa? Yah, aku akan memberimu. Selamat tinggal, cinta saya. Begitu suara itu jatuh, salju berusia ribuan tahun itu tiba-tiba mundur, di bawah tatapan tangsanmu, meteor emas menghilang ke langit di ujung langit, dan bidang malaikat di udara perlahan-lahan menghilang bersama kepergiannya. Pergi. Sambil memegang trisula Poseidon, wajah Tang berangsur-angsur menjadi bermartabat, dan saljunya tidak mengerikan, dan malaikat-malaikat itu tidak meletakkannya di matanya. Namun, master tingkat dewa yang siap untuk pergi dengan dirinya sendiri setiap saat adalah ancaman mematikan. Millennial Snow benar, dia mungkin bukan lawan Tangsan, tetapi jika dia bertarung dengan Tangsan dengan mengorbankan hidupnya, maka hasil akhirnya sulit diprediksi. Suatu kekuatan yang dapat Allah hancurkan dengan mengorbankan kehidupan pasti dapat digambarkan dengan kata horor. Meskipun kekuatan Tangsan lebih kuat dari 1000 mil salju, itu hanya satu garis terpisah. Senyum pahit datang ke sudut Tangsan Zuo, dan tangan kiri menabrak tas harta karun, melepaskan tarian kecil. Hanya dengan kekasihnya sendiri, Tangsan bisa sedikit tenang. Mendesah pelan, Tangsan Dao, saya tidak berharap bahwa di bawah tekanan yang saya bawa, dia bisa menghancurkan iblis saya sendiri dan menebus kekurangan saya. Ketika saya bertemu dengannya, saya takut itu akan buruk. Saya harus menghadapinya. Saya ingin menanam benih kegagalan di hatinya. Ketika dia bertemu saya lagi, dia akan memiliki ide yang tak terkalahkan. Tetapi dia telah menghancurkan hatinya sendiri dengan kata-kata yang sama. Dia tidak peduli, tetapi saya memilikinya. Saya tidak dapat menanggung orang tua saya tidak dapat menanggung Anda dan mitra kami. Saya tidak dapat melakukan hal yang sama seperti ia sekarat. Keuntungan yang seharusnya ada mungkin jangan terlalu banyak berpikir. Selalu ada jalan. Dia harus pergi ke garis depan Kekaisaran Wushen dan Kekaisaran Tiandou. Kami akan mengembalikan kali ini dan membawanya kembali. Tidak hanya Dewa Laut Anda, tetapi juga 6 dari kami telah mencapai tingkat Douro, dan kekuatan keseluruhan Kekaisaran Tiandou telah sangat meningkat. Tentu saja Anda tidak perlu bertarung dengan ribuan mil salju. Bahkan jika dia putus asa, Anda bermain jika Anda tidak menang, tidak bisakah Anda masih terbelit? Selama kita mengalahkan Kekaisaran Wuhun, selalu ada cara untuk menghadapinya. Keinginan untuk mati itu mudah, tetapi tidak begitu mudah untuk mempertahankannya. Tangsan sedikit terkejut melihat tarian kecil di lengannya. Aku tidak berharap kamu lebih jernih daripada yang kulihat. Kamu benar. Aku tidak akan pernah bertarung dengannya. Aku hanya perlu mencegahnya dari mempengaruhi medan perang utama. Istri, lihat, kamu lebih pintar dari saya. Ayo, biarkan saudara mencium. Kata-kata dari tarian kecil itu membuat kekhawatiran di hati Tangsan menghilang. Pertama kali dia menggunakan kekuatan untuk mengusir dewa. Suasana hatinya terbuka secara alami. Xiao tersenyum dan dengan cepat mengubur kepalanya di Tangsan Huai. Saudaraku, kita belum secara resmi menikah. Kembali. Tidak tahu bagaimana cincin jiwa semua orang diserap. Ini adalah cincin jiwa terakhir mereka, pasti mereka sangat putus asa, dan tidak berbahaya. Mendengarkan tarian kecil dan menyebutkan rekan-rekannya, Tangsan tidak bisa merawatnya dan kemudian menciumnya. Dia mengangguk, dan bagian belakang dari 8 sayap membentang dan berubah menjadi cahaya biru. Dia terbang ke arah yang berlawanan dengan salju milenium dan berjalan lurus. Pulau Poseidon. Jutaan salju telah hilang. Seperti yang dikatakan tarian kecil itu, dia pasti akan pergi ke medan perang utama. Saya tidak bisa menunda terlalu banyak waktu di sini. Dan jika dia menyakiti orang yang dicintainya dengan kekuatannya, dia tidak bisa menyesalinya. Cahaya biru emas turun dari langit. Tangsan kembali ke puncak Gunung Dewa Laut dengan tarian kecil. 7 dewa-dewa laut, penjaga Douro, duduk dengan tenang di lutut, menonton kembalinya Tangsan dan Xiao Wu,
dan dengan cepat bangkit untuk melihat upacara itu. Tang San tersenyum dan melambaikan tangan, kamu tidak perlu boros untuk para pendahulumu. Aku tidak mengatakannya. Di masa depan, selama tidak ada orang luar, kamu bisa memanggilku secara langsung. Bagaimana situasi mereka? Hailong Douro berkata, mereka masih menyerap cincin jiwa, tampaknya melanggar batas. Kekuatan tekad mereka jauh lebih kuat daripada kita. Dipimpin oleh Dai Mubai, Oscar, Ning Rongrong, Emma Hongjun, Ju Zhuqing, 5 orang belum menyelesaikan penyerapan cincin jiwa. Tetapi setiap orang memiliki kabut merah muda samar di sekujur tubuhnya, yang bukan energi, tetapi efek darah yang berasal dari pori-pori mereka dan energi di sekitar tubuh. Tidak mengherankan bahwa mereka akan mencoba yang terbaik untuk menyerang batas mereka sendiri. Melihat bahwa Tang San telah menjadi dewa, rangsangan semua orang dapat dibayangkan. 7 orang asing seperti keluarga. Tentu saja mereka tidak mau terlalu jauh untuk mengejar ketinggalan dengan Tang San. Langkahnya tidak mungkin, tetapi meningkatkan kekuatan Anda sebanyak mungkin adalah satu-satunya ide mereka saat ini. Terutama cincin jiwa Tuhan langka. Dengan kesempatan ini, mereka adalah dampak dari cincin jiwa terakhir. Ini adalah kesempatan sempurna untuk memiliki cincin jiwa 100.000 tahun. Bagaimana mereka tidak bisa keluar semua? 7 Anesrek, setidaknya juga mengalami tes tingkat 5 hitam di Pulau Dewa Laut. Kekuatan mental mereka jauh lebih dari guru jiwa biasa. Sebenarnya, masing-masing dari mereka adalah penguasa jiwa yang kuat di daratan Douro. Tetapi ada monster seperti Tang San di depan. Mereka tidak merasakan betapa kuatnya mereka. Pada titik ini, pikiran sepenuhnya ditempatkan dalam cincin jiwa fusi. Dan mereka tidak akan pernah menyerah ketika mereka tidak mencapai hasil terbaik. Tarian kecil itu terlepas dari Tang San Huai dan tersenyum. Aku harus mulai. Tang San mengangguk padanya, ayo. Dengan dia tidak takut kehilangan teman-temannya. Kekuatan fisik dari tarian kecil itu adalah yang kedua setelahnya, dan tidak masalah untuk menyerap cincin jiwa. Selain itu, tarian kecil saat ini menyerap 2 cincin jiwa, melompat langsung dari jiwa suci ke tingkat Douro. Tarian kecil itu duduk di atas lutut Tang San, mengeluarkan cincin jiwa yang diberikan Tuhan, di bawah kendali pikirannya. Kekuatan jiwa disuntikan ke dalamnya, dan penyerapan cincin jiwa ke-8 dimulai. Tuhan memberi jiwa aliran cahaya emas melingkar ke tubuh dansa kecil. Butuh waktu tertentu bagi para mitra untuk menyerap cincin jiwa. Dewi Dewa Laut dan Trisula Tang San telah pulih dari tubuh. Pada saat ini, dia tidak melepaskan kekuatan ilahi. Dia tampak seperti orang biasa, membawa tangannya dan melihat ke laut yang jauh. Pembebasan para dewa tanpa akhir. Dalam pikiranku, aku ingat pertempuran sebelumnya dengan Millennium Snow. Meskipun waktu pertempuran tidak lama, seluruh proses pertempuran sangat sengit, Tang San dapat mengalahkan kemenangan, yang merupakan keuntungan dari para dewa yang telah melampaui ribuan mil salju. Setelah pertempuran sebelumnya, Tang San menemukan bahwa semua keterampilan jiwa sebelum warisan dewa-dewa laut masih dapat digunakan. Dan setelah infiltrasi kekuatan dewa laut, keterampilan jiwa ini telah menjadi dewa laut mereka sendiri. Ditambah mengunggah keterampilan dari Poseidon, Anda memiliki cukup banyak keterampilan sihir. Keterampilan Poseidon juga perlu dieksplorasi dan terampil, tetapi keterampilan mereka sendiri telah berkembang. Begitu tenang berdiri di tempat yang sama, pikiran Tang San mulai muncul satu demi satu keterampilan. Pada tingkat seperti itu, tidak perlu benar-benar berlatih keterampilan. Hanya perlu untuk mensimulasikan dalam pikiran melalui pikiran, dan keterampilan dalam keterampilan dapat diterapkan dalam pertempuran yang sebenarnya. Inilah mengapa Millennium Salju telah lama duduk di pantai. Dan itu bukan benar-benar pelepasan keterampilan. Melihat laut yang jauh dan dalam, satu keterampilan demi keterampilan muncul dalam kesadaran Tang San. Tang San dengan hati-hati akrab dengan keterampilan ini, dikombinasikan dengan efek pertempuran sebelumnya dengan Millennium di bidang Poseidon. Meskipun itu adalah berdiri di sana, tetapi dia secara bertahap memasuki kondisi masuk. Tentu saja, ia selalu meninggalkan dewa untuk dibaca, memperhatikan situasi rekan-rekannya. Begitu situasi umatnya dalam bahaya, ia akan segera bangun dari keadaan masuk. Seiring waktu berlalu, aroma 6 monster menjadi lebih kuat, dan hampir semua orang terbungkus kabut yang kuat. Situasi semacam ini sangat berbahaya bagi guru jiwa. Jika Anda ingin menerobos batas Anda sendiri, Anda harus selalu menjaga tubuh Anda di ambang kehancuran. Begitu tubuh tidak tahan, atau jantung terus runtuh, maka mereka juga akan sepenuhnya hancur oleh kekuatan cincin jiwa Tuhan. Dewi 7 Pilar Poseidon memandangi 7 orang asing Shrek, dan di mata pertukaran, mereka semua melihat kengerian di hati masing-masing. Orang-orang muda ini sangat hebat. Tang San tidak perlu mengatakan,
Hanya di usia 20-an, ia dapat berkultivasi ke tingkat 90 dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika ada keberuntungan, bakatnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Mengingat 8 ujian dari 9 ujian Poseidon yang ia lewati, yang mana yang tidak berada di ambang hidup dan mati? Apalagi, bahkan sebagian besar tekanan dari tarian atas dari tarian kecil itu dipikul olehnya. Di mata orang luar, Tang San telah ditingkatkan dari kurang dari 70 tingkat menjadi lebih dari 80 tingkat hanya dalam 5 tahun, meninggalkan Pulau Haishen. Tetapi Dewa Tujuh Dewa-Dewa Laut, Doro jelas tahu bahwa itu ditukar dengan kehidupan. Yang buruk, bisa dihancurkan kapan saja. Pada saat itu, Dewa Laut Doro Posai tidak akan memberinya bantuan. Selain Tang San, 6 orang lainnya ini juga berada di bawah tekanan luar biasa. Dan mereka semua datang satu persatu. Pada awalnya, meskipun 7 penjaga Poseidon dari Poseidon telah lulus setidaknya ujian tingkat hitam 4, pada saat itu, mereka selesai di bawah bimbingan Dewa Laut Doro Posi. Setelah bahaya ditemui, Posai akan melakukan hal yang sama. Dimungkinkan untuk membantu mereka. Bagi mereka, Poseidon bukan hanya imam besar, tetapi juga guru mereka. Apalagi pada saat penilaian, mereka jauh lebih tua dari Shrek. Orang-orang muda ini, dengan kekuatan mereka sendiri, kearifan kolektif mereka, menerobos hambatan, dan sekarang memiliki prestasi, melihat bahwa yang tertua mereka mungkin belum berusia 30 tahun. Dapat dikatakan bahwa masa depan daratan Douro adalah milik mereka. Tuhan tahu bahwa akan ada beberapa kekuatan besar tingkat dewa di antara mereka. Pada usia mereka sekarang, sangat mungkin untuk mencapainya. Pada saat ini, Tang San, yang telah berdiri di sana dan melihat laut yang tak berujung, tiba-tiba berbalik, dan bentuk tubuhnya melintas. Dia sudah tiba di depan Oscar. Kabut di sekitar Oscar diam-diam naik dan naik di atas bagian atas kepalanya di bawah pengaruh Tang San. Oscar, yang terekspos dari kabut, terlihat sedikit menakutkan. Kulitnya sekarang benar-benar kemerahan, terutama di wajah. Warnanya merah dan ungu, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Melihat situasi Oscar, 7 penjaga Poseidon dari Poseidon tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hanya ada satu pemikiran di hati mereka. Apakah pemuda ini putus asa? Dia melakukan ini, hanya bercanda hidupnya. Tidak diragukan lagi, dalam 7 kesalahan Shrek, kondisi fisik Oscar adalah yang terburuk, meskipun ia dapat memiliki kemampuan tempur yang nyata dengan menyalin gambar, tetapi pada tingkat dasar, ia masih seorang guru jiwa tambahan. Ning Rongrong, yang juga asisten guru jiwa, jauh lebih baik daripada situasinya. Dengan evolusi menara kaca Jiu Bao, sistem bantu pertama di dunia Wuhun, atribut fisik Ning Rongrong masih di atas Oscar. Dan menara kaca Jiu Bao miliknya memiliki karakteristik penjaga. Keuntungan bawaan Wuhun membuatnya lebih aman daripada Oscar ketika melakukan penyerapan cincin jiwa. Tang San hanya merasa bahwa Oscar akan runtuh sebelum dia muncul di depannya. Meskipun Oscar suka tertawa, dan kutukan jiwanya sangat rumit, tetapi Tang San tahu bahwa Oscar sebenarnya memiliki hati yang sombong, tetapi ia tidak pernah menunjukkannya di antara teman-temannya. Sebagai asisten guru jiwa, atau guru jiwa sistem makanan, dapat membuat kekuatan jiwanya tidak pernah ditarik oleh para mitra. Upaya Oscar hampir 2 kali lipat dari orang lain. Ia sering bersandar pada semua orang ketika Anda terus berlatih. Ketika dia bersama Ning Rongrong selama 5 tahun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Oscar sendiri tidak pernah mengatakannya. Namun, Tang San dapat menebak bahwa 5 tahun untuk Oscar dapat dianggap telah keluar dari kematian. Kalau tidak, ia tidak akan bertambah banyak. Dia hanya tidak ingin membiarkan Ning Rongrong khawatir, tetapi tidak pernah mengatakan detail aslinya. Di depan mata, semua orang menyerap dewa mereka sendiri untuk memberikan cincin jiwa. Oscar dapat sepenuhnya menyerap jiwa-jiwa ke tingkat 50.000 tahun atau lebih untuk menyelesaikan lampiran cincin jiwa. Sebagai guru jiwa sistem makanan untuk mencapai gelar Douro, yang dengan sendirinya ini sudah merupakan puncak masa lalu. Namun, jelas bahwa dia akan runtuh pada saat ini, dan seperti orang lain, dia berusaha untuk mengejar level 100.000 tahun. Kegigihan, kebanggaan, dan interpretasinya yang sempurna tentang harga diri pria. Tang San mengerti bahwa Oscar takut bahwa dia tidak akan pantas untuk Ning Rongrong. Dia ingin membiarkan 7 harta dari gelas itu dan bahkan seluruh dunia tidak dapat mengambil kekurangan. Dia juga memiliki cincin jiwa ke-9 yang sama selama 100.000 tahun dengan teman-temannya.